Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Islaini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, selalu sehat. Baik, Bu, izinkan saya untuk wawancara terkait tugas CGP ya, Bu ya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu Ibu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Insya Allah siap. Baik, kita mulai saja ya Bu ya dengan pertanyaan yang pertama. Dengan pertanyaan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya Bu ya. Bagaimana Bu? Ya. Baiklah, selama ini saya sangat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, baiklah. Memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi kami tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, sebelum kami mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta, data, pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf, bersama wakil-wakil serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut kami hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru yang lain. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, baiklah, tantangan kami dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, pejabat, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak yang lain seperti LSM dan atau pengacara dan lain-lainnya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan nanti? Ya, baiklah, karena kasus itu munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Tergantung ringan berat kasus tersebut. Jika kasus itu ringan maka bisa diselesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan maksudnya yang berlaku, yaitu meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, yaitu murid, lalu berkoordinasi bermusyawarah dengan tim untuk mengambil keputusan yang terbaik. Baik, apakah ada Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baiklah, faktor-faktor yang mempermudah kami dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil, staf, guru, komite, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau yang telah disepakati bersama. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baiklah, kami akan mengambil kesimpulannya. Pengalaman kami yang kami dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik
dengan semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diluangkan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses. Terima kasih Bu. Semoga sekolahnya makin berkembang, makin maju sesuai dengan harapan Ibu Indah ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Indah. Sudah lengkap. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tiara. Apa kabar Ibu Indah hari ini? Alhamdulillah. Begini Bu, terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk wawancara terkait hal tersebut? Oke, baik, bisa. Terima kasih Bu Indah. Baik Bu Indah, di TK Abang Masjid Raya ini bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua Bu ya, yaitu antara dilema etika yang benar berdasarkan antara yang benar versus benar dan bujukan moral yang berdasarkan pada benar versus salah. Oh iya, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana nih ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa budi ya, terus rasa kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan di TK Masjid Raya selama ini? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus terlebih dahulu, lalu melihat siapa yang terlibat, lalu nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangannya adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang dan jangan mudah menuruti emosi. Lalu jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenaran. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga Bu ya. Lalu namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya seorang calon guru penggerak gitu ya, yang berperan aktif di sekolah ini. Kebetulan ada 3 calon guru penggerak di sini ya, jadi yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Baik, terus dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan
mengembangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid yang merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar.